mungkin mereka juga akan melihat kondisi gosip atau isu terkait PDI Perjuangan akan berlabuh kemana, apakah akan memajukan Ganjar di bulan Januari ini termasuk di ulang tahun gitu, atau ada momen lain seperti hari ulang tahun Ibu Mega, saya tidak tahu ya, tapi mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta yang dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan, karena itu akan mengubah sekali konstelasi. Nah, persoalan kenapa saya bilang PDIP bisa mengintip sampai akhir, karena ini bisa jadi bagian strategi. Jadi mencalonkan presiden itu tidak berdiri di ruang kosong. Pokoknya apapun yang terjadi di luar sana, calon kita ini. Mungkin nggak begitu. Pencalonan presiden itu juga bisa melihat siapa yang jadi lawan kita. Berbicara koalisi perubahan, ini sepertinya kita menyimak infotainment di TV-TV. Di TV-TV itu tiap malam ada itu tentang koalisi perubahan yang terus disiarkan. Cerita sambung menyambung menjadi berantakan. Waduh, moga-moga tidak seperti lato-lato ini. Kalau lagu Indonesia, lagu nasional itu kan sambung menyambung menjadi satu. Nah ini kalau koalisi perubahan ini sambung menyambung menjadi berantakan. Waduh ini. Kabar koalisi trio Nasdem, PKS, dan Demokrat seperti hilang ditelan sumur resapan. Tidak ada berita positif yang menyiratkan harapan koalisi yang katanya ingin mengusung perubahan bagi negeri ini. Nasdem tampak masih asik mengawal safari politik Anies ke sejumlah daerah. Ya karena ketika ada orang nanya gimana koalisi perubahan, ya saya bilang sesuai dengan namanya. Koalisi perubahan, jadinya berubah-ubah. Kadang-kadang mereka ingin deklarasi 10 November katanya, terus kemudian tiba-tiba berubah, batal. Perubahan, berubah-ubah. Kunjung resmi, Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS diduga tunggu manuver PDIP. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tak kunjung diresmikan. Salah satunya, kongsi yang menanamkan diri koalisi perubahan itu diduga masih menanti manuver PDI Perjuangan untuk pemilu 2024. Bagaimanapun PDIP merupakan partai penguasa 2 periode yang elektabilitasnya diprediksi masih akan unggul pada pemilu mendatang. Dengan perolehan suara 19,33% pada pemilu 2019, praktis partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu menjadi satu-satunya parpol yang lolos presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Oleh karenanya, menurut Yunarto, wajar jika calon presiden dan calon wakil presiden serta koalisi partai banteng sangat dinantikan oleh parpol-parpol lain. Bahkan kata dia, bukan tidak mungkin koalisi-koalisi yang telah terbentuk bubar jalan dan masing-masing parpol bermanuver ketika PDIP sudah menentukan langkah. Lain faktor lawan, Yunarto menduga lamanya peresmian koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tak lepas dari alotnya negosiasi sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan. Demokrat bersikukuh mengajukan nama Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon RI 2. Sementara PKS tak mau kalah, ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang mendampingi Anies. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Seandainya AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat diprediksi mendulang limpahan elektoral besar. Sebaiknya Nasdem dan PKS bakal merugi. Sementara jika Aher maju ke panggung pemilihan, hanya PKS yang diuntungkan, sedangkan Nasdem dan Demokrat tak terdampak efek ekor jas. Demi limpahan elektoral inilah, kata Yunarto, partai politik kekeh ingin memajukan kader mereka sebagai calon RI 2. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun hingga kini, kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Meski begitu, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu ingin deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.
Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Jokowi disindir Megawati dibela Nasdem. Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat HUT partainya di Jexpo yang menyebut kasihan kepada Presiden Joko Widodo jika tidak ada partainya mendapat banyak tanggapan dari sejumlah elit politik. Pernyataan Megawati tersebut jelas mendapat banyak sorotan, salah satunya dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Menurut Willy, Jokowi yang terpilih sebagai presiden melalui demokrasi terbuka dan simbiosis mutualisme antara sosok figur yang diusung dengan partai. Nasdem yang menjadi salah satu pengusung Jokowi sejak pemilu 2014 melihat rekam jejak sehingga partai besutan Surya Paloh mantap memilihnya menjadi sosok pemimpin negeri ini. Willy menilai jika seandainya demokrasi berjalan tertutup, kontestasi 5 tahunan itu hanya akan dikuasai oleh PDIP. Willy juga menyinggung sistem proporsional terbuka yang saat ini sedang diperjuangkan 8 fraksi di DPR. Menurutnya, jika pada pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup, yang menguasai hanya PDIP partai yang bermarkas di Menteng, Jakarta. Atas dasar itulah Willy menegaskan diperlakukan sistem proporsional untuk melahirkan kehendak zaman di setiap masa. Nasdem juga akan mendorong dan mendukung agar pemilu tidak menggunakan sistem proporsional tertutup. Willy menilai alangkah baiknya jika saling memberikan apresiasi atas apa yang telah dikerjakan oleh Jokowi. Jika melihat bingkai sejarah, Nasdem adalah salah satu pelengkap PDIP sebagai salah satu pengusung Jokowi. Jawab Mega, Nasdem tidak beli kucing dalam karung. Partai Nasdem langsung memberikan jawaban atas sindiran yang sempat disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, saat HUT 50 PDIP. Bahkan langsung diposting di akun Twitter resmi Nasdem beberapa jam usai pidato Mega. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, mendeklarasikan pasangan atau calon presiden untuk pemilu memang bukan sesuatu yang baru bagi Partai Nasdem. Bahkan memang memiliki tradisi untuk menyampaikan ke publik sejak awal. Willy menekankan ini merupakan tradisi yang senantiasa dijaga Partai Nasdem. Apalagi dia menerangkan selama ini emosi partai-partai kerap kali dibiarkan diaduk sampai di ujung soal siapa dikawinkan siapa dijodohkan siapa. Partai Nasdem lanjut Willy, hadir untuk kemudian mendekonstruksi realitas-realitas yang kemudian mengaduk melodramatik dalam dunia politik Indonesia. Tujuannya, dia menegaskan terjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Terlebih, dia mengingatkan tokoh-tokoh yang dapat dipilih untuk diusung sebagai capres atau cawapres memiliki rekam jejak yang bisa dilihat, sehingga waktu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Willy menekankan Partai Nasdem saat periode kedua Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan sejak 2017. Kemudian, Ridwan Kamil untuk Gubernur Jawa Barat atau Khofifah Indar Parawansa untuk Gubernur Jawa Timur dideklarasikan sejak awal. Dalam pidato HUT 50 PDIP, Megawati mengaku sadar kalau banyak orang menunggu pengumuman calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Tapi, dia menegaskan tidak akan tergiur untuk buru-buru mengumumkan capres PDIP. Apalagi, lanjut Mega, dia merupakan Ketua Umum PDIP yang terpilih di Kongres PDIP sebagai institusi tertinggi partai.